Halo, kembali lagi bersama kami Yorokonde Arsitek. Kali ini kita sedang berada di salah satu proyek rumah tinggal yang sedang kami kerjakan dan saat ini telah memasuki tahap finishing akhir dan hampir selesai. Ini lokasinya di Medan Johor, tepatnya di Komplek Rispa. Oke, kita mulai jelaskan dari depan dulu ya. Untuk stylenya sendiri, tampilan rumah ini kita mengusung tema kontemporer tropikal lah, kurang lebih gitu. Di depan ini kita ada aksen-aksen tembok vertikal. Kemudian untuk fasadnya sendiri kita menggunakan beberapa finishing. Salah satunya itu dengan finishing kamprot. Jadi di kamprotnya ini untuk menambah kesan kontemporernya itu kita tambah juga nut-nut yang dibuat dari aluminium begini, jadi nutnya itu lebih rapi. Ini bisa dilihat, jadi ada nutnya. Terus untuk pemilihan warna juga kita warna abu agak ke keriman gitu, jadi kita agak lebih soft pemilihan warnanya. Kemudian untuk pagar kita menggunakan besi hollow full, semuanya vertikal untuk menambah kesan lebih tinggi. Dan untuk mekanisme pembukaannya itu kita bagi dua, jadi bisa dibuka satu seperti ini. Kemudian untuk buka fullnya tinggal di remote. Sekarang kita masuk ke area carport. Area carport ini lebarnya 5,3 meter, jadi bisa muat 2 mobil untuk parkir. Kemudian di belakang carport ini ada garasi. Ini lebarnya sama juga 5,3, bisa muat 2 mobil. Jadi total keseluruhan untuk rumah ini bisa muat atau menampung 4 mobil. Oke, yang unik dari rumah ini salah satunya itu untuk entrance-nya. Biasanya entrance rumah itu di sebelah carport atau mungkin sebaris dengan carport. Kalau ini kita entrance-nya malah langsung ke lantai 2-nya. Itu dari melalui tangga ini dengan lebar 1 meter dan dikelilingi dengan aksen kamprot tadi. Ini jalan menuju main entrance-nya. Ini merupakan area entrance menuju masuk ke rumah ini dengan pintu lebar 1 meter dikali 2,3. Kita lebih banyak atau dominan menggunakan aksen vertikal memang untuk di rumah ini. Nah, dari entrance kita masuk ke area foyer atau bisa difungsikan sebagai area ruang tamu. Yang dari area ruang tamu ini ada terpisah 2 akses nih. Satu ke bawah dari tangga ini, kemudian ada ke split levelnya, ada perbedaan elevasi sedikit di sini itu menuju ke kamar tidur. Oke, dari sini kita menuju ke area kamar tidur dulu ya. Nah, jadi di lantai 2 ini itu difungsikan sebagai area privatnya anak yang pemilik rumah lah, bisa dibilang. Jadi untuk area tengah ini difungsikan sebagai area belajar. Kemudian di kiri dan kanannya itu ada kamar anak. Kita ke kamar anak yang pertama dulu ya. Nah, ini kamar anak yang pertama. Untuk ukurannya sendiri kita coba ukur ya. Ini dengan lebar 3,5 dan panjang 4,85. Jadi kami rasa sudah cukup lah untuk kamar anak, ditambah dengan perabot dan furniture yang nanti masih terasa lega. Juga dapat dilihat detail-detail dari plafonnya. Ini kita ada main drop ceiling, kemudian di sini juga kita drop nih. Jadi begitu masuk dari luar itu drop dulu, kemudian baru dapat yang leganya.
Nah, untuk pintu sendiri, pintu kamar ini kita custom menggunakan robot. Jadi dari robot kemudian dilapis APL. Jadi kita nggak pakai kayu asli untuk pintunya. Untuk busetnya sendiri, nah, di sini bisa dilihat ya, ada dikasih frame lagi nih. Jadi merambah kesan lebih tegas untuk pintunya. Untuk pencahayaan di ruangan ini, pencahayaan pengawalan, ini ada dua jendela yang cukup besar nih, dapat dibuka. Jadi memaksimalkan udara dan cahaya yang masuk ke ruangan ini. Kemudian di sebelahnya ada satu kamar mandi. Nah, kamar mandi ini termasuk ukurannya kecil, namun kan dari desain layoutnya sedemikian rupa jadi tidak terkesan kecil dan semuanya ada nih, ada kloset jongkok, ada wastafel, kemudian ada shower juga dan tidak terasa sempit. Oke, ini kamar anak yang kedua. Untuk layoutnya sendiri ini sedikit berbeda dengan yang kamar anak yang pertama. Di kamar anak yang kedua ini kamar mandinya ada di dalam, itu ada di sebelah pintu masuk. Ini untuk kamar mandinya sendiri. Untuk kamar anak kedua ini sama dengan kamar anak pertama, itu mendapatkan suplai cahaya udara yang mencukupi karena dilengkapi dengan jendela atau ruangan yang lebar. Jadi bisa dikatakan ruangan-ruangan di rumah ini pencahayaan dan penghawaan itu cukup maksimal. Untuk akses di belakang juga sama, kita main cross ini juga dari belakangnya. Ini kita bisa lihat lampunya ya. Jadi untuk ketikan lampunya juga itu kita bisa dihidupkan sesuai kebutuhan. Misalkan dia mau tidur, dia yang memakai untuk LED stripnya aja atau lampu sulam aja, itu bisa. Oke. Nah, dari area belajar ini kita juga ada koridor untuk menuju balkon belakang. Ini merupakan akses menuju balkon belakang. Kemudian dari balkon kita coba lihat detail dari railingnya dulu ya. Untuk railing kita menggunakan besi kolo dikombinasikan dengan wire mesh seperti ini dengan finishing hitam dong. Di hadapan dari ruangan belajar ini itu ada poin yang cukup besar, bisa dilihat nih. Jadi sumber pencahayaan utama apalagi di siang hari untuk ruangan-ruangan di rumah ini itu salah satunya dari void ini. Selain itu kemudian dikatakan dari beberapa jendela yang kita lihat ruangannya cukup lebar nih. Jadi untuk pencahayaan, penghawaan di siang hari untuk rumah ini sebenarnya cukup maksimal tanpa harus ada AC atau lampu tambahan, hanya mengandalkan cahaya matahari dan udara yang ada itu sudah cukup maksimal. Oke, selanjutnya kita turun ke bawah ya. Kita turun ke bawah. Nah, sebelum turun ke bawah nih, bisa dilihat nih detail tangganya. Jadi ada lampu di steppingan tangganya nih. Nah, ini untuk menambah pencahayaan dan kita menggunakan saklar hotel. Jadi saklar ini dia bisa hidup dan mati itu dari atas dan dari bawah. Jadi misalkan nih, kita naik dari atas nih, dari bawah nih naik sampai ke atas, bisa kita matikan di sini nih. Sementara pas kita turun juga bisa matikan di bawah.
Ini ruang keluarga yang berada di lantai 1. Bisa dilihat dengan ukurannya cukup lebar. Kemudian ketinggian ini karena kita 2 lantai itu kita ada void yang sebesar ini, jadi untuk ruangan ini terasa sangat lega. Di bagian belakang ini ada bukaan cukup besar menuju ke area kamar belakang. Jadi ini seperti yang tadi kami katakan, untuk pencahayaan dan penghawaan di rumah ini bisa dikatakan cukup maksimal. Dari ruang keluarga ini kita ada 2 kamar ya. Sebelah kanan ini master bedroom, kemudian ada kamar anak lagi. Kita dari master bedroom dulu ya. Ini layout untuk master bedroom ya. Ada kamar mandi di dalam, kemudian ini untuk area kamar. Ini ada toko ya. Ini lebarnya di 4,5 meter dengan panjang panjang 7,3 meter. Ini memang benar-benar master bedroom ya dengan ukurannya. Kemudian ada juga bukaan, ini sliding door. Untuk menuju ke kamar belakang. Untuk kamar mandinya ini merupakan kamar mandi master bedroom. Bisa dilihat begitu buka pintu, kita langsung ada wastafel nih. Kemudian ini area shower dan klosetnya. Untuk pemilihan material sendiri, memang ini salah satu keinginan owner ya, untuk penggunaan keramik atau keramik yang bermotif kayu seperti ini. Jadi kita kombinasikan juga dengan keramik yang memiliki setidaknya tonnya masih bisa menamai si kayu tadi itu. Selanjutnya ada kamar lagi. Ini kamarnya ukuran cukup kecil ya. Namun walaupun kamar ini berada di tengah-tengah rumah posisinya, tapi bisa dilihat tetap mendapatkan pencahayaan yang cukup baik. Jadi walaupun posisinya itu memang di tengah rumah dan sebenarnya udah tidak memungkinkan ada jendela lagi, ternyata masih bisa dimanfaatkan tuh cahaya dari void tadi tuh. Jadi tambah jendela. Selanjutnya kita menuju ke area musola ya. Nah, jadi dari area keluarga tadi tuh kita ada juga koridor nih untuk menuju ke area servis dan musola. Nah, di sebelah kanan saya ini ada musola ini. Nah, musola ini yang tadi tepat berada di bawah void. Untuk sekelilingnya ini kita kasih roster atau batu angin, dan untuk lantainya kita pilih keramik atau granit yang bermotif kayu. Bisa dilihat memang ini void merupakan salah satu sumber yang paling utama tentang pencahayaan di rumah ini. Oke, selanjutnya kita ke area servis. Ini merupakan area servis, yaitu dapur kotor, area storage, kamar ART, kemudian ada kamar mandinya. Jadi ini merupakan area servis. Namun perlu diperhatikan juga, walaupun ini area servis, sekali lagi dapat dilihat pencahayaan, penghawaan itu cukup maksimal. Seperti ini kamar ART, kita tidak blok sepenuhnya dengan tembok, tapi kita masih ada kasih jendela, jadi untuk pencahayaan dan udara itu masih
masuk nih ke area kamar ini, ke area kamar dan ke area servis ini. Jadi biasanya kesannya area servis itu pengap ataupun sempit. Kalau di desain kali ini tidak. Dari area servis tadi, ini kita kembali lagi ke area depan, yaitu ke area garasi yang tadi sudah kita lihat. Oke, sekian vlog kita kali ini untuk proyek rumah yang berada di Johor ini. Nantikan terus video dari Yoro Konde tentang proyek-proyek yang sedang kami kerjakan.